dari Gor. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan mata kuliah Data Science yang beranggotakan pertama Andika Mantofani, Azal Maulana, Ibnu Wardana, Zaki Umaro, dan saya sendiri Pansito Effendri. Ini kami mengambil dataset itu SMS Spam Collection menggunakan bahasa Indonesia. Ini latar belakangnya. Pesan spam adalah salah satu tantangan utama dalam komunikasi digital yang semakin berkembang. Selain mengganggu efisiensi komunikasi, spam seringkali membawa risiko seperti link berbahaya, pencurian data, atau penyebaran malware. Pentingnya deteksi spam yang andal terletak pada kemampuannya untuk memisahkan pesan yang relevan dan pesan yang tidak diinginkan tanpa kesalahan klasifikasi yang tinggi. Model deteksi berbasis pembelajaran mesin menawarkan solusi untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna dengan mengidentifikasi pola dalam data teks secara otomatis. Nah, ini metode klasifikasi yang kami gunakan. Di sini yang tertampil di PPT hanya 4, namun kami sedikit menambahkan beberapa metode klasifikasi lainnya untuk efisiensi dari pembacaan data. Nah, yang pertama di sini ada logistic regression. Logistic regression ini kami gunakan untuk memperkirakan probabilitas pesan sebagai spam atau ham berdasarkan fitur yang ada dalam teks. Yang kedua, support vector machine atau SVM, memisahkan pesan spam dan ham dengan garis batas yang terbaik. Lalu yang ketiga adalah K-nearest neighbor atau KNN, yaitu mengklasifikasikan pesan berdasarkan kesamaannya dari pesan tersebut dengan tetangga yang terdekatnya. Lalu yang keempat ada voting classifier, voting ensemble, yang menggabungkan hasil beberapa model untuk keputusan akhir yang lebih akurat. Ini dataset yang kami gunakan adalah SMS and collection in Indonesia. Jadi kami mendeteksi SMS apa aja SMS yang dikategorikan sebagai spam dalam bahasa Indonesia dengan format CSV. Lalu untuk isinya ada message atau isi pesan teks kategori dengan label klasifikasi spam ataupun ham. Lalu logistik datasetnya dengan total data dari jumlah DF shape yang ditampilkan oleh jumlah DF shape-nya itu 1143 data. Lanjut, langkah-langkah processing data yang akan dijelaskan oleh Azam Maulana. Baiklah, langkah-langkah processing data. Yang pertama di sini ada mengganti nama kolom. Mengganti nama kolom di satu kita Maju sedikit Azrian, suaranya kurang jelas. Kita ubah ke mistik A. Dan selanjutnya transformasi label kategori. Scan kita ubah ke angka 0 dan ham kita ubah ke angka 1. Selanjutnya ke conversion data. Menghapus nilai 0 untuk memastikan suatu kata. Ini kenapa kami menghapus nilai 0-nya? Karena untuk memastikan data yang lebih akurat dan tepat. Dan selanjutnya kita ke visualisasi data. Distribusi kategori ditampilkan menggunakan convert dan pie chart untuk menampilkan proporsi awal data. Kenapa di sini kami menampilkan perbandingan data ham dan spamnya. Ini contohnya menggunakan convert. Di convert ini kami menghitung kategori dan jumlahnya ada 2. Ada kategori spam dan ham. Kategori yang spam dan ham. Berarti perbandingannya di convert ketinggian slotnya hampir sama. Pada bagian pie chart menampilkan data lebih spesifik antara perbandingannya persen ham dan spamnya. Hamnya tuh di sini ada 50,22% dan spamnya 49,9%. Di sini hamnya lebih tinggi dari spamnya, namun perbandingannya hampir sama. Terlihat dari convertnya tingginya hampir sama. Baik, ini feature extraction yang kami gunakan untuk preprocessingnya. Kami menggunakan metode TF-IDF Vectorizer, yaitu menghitung bobot pentingnya kata dalam pesan berdasarkan frekuensi kata di dalam dokumen dan dalam seluruh korpusnya. Lalu selanjutnya stop word. Stop word yang kami gunakan itu stop word bahasa Indonesia.
Kami gunakan stopword bahasa Indonesia untuk menghilangkan kata-kata umum yang tidak membawa makna penting, misalnya dan, atau. Terus dengan stopword bahasa Indonesia, kami mengklasifikasikan berbagai macam kata slang agar pembacaan datanya lebih baik dengan menggunakan daftar stopword yang ada dari NLTK. Selanjutnya, oversampling dengan smooth. Oversampling dengan smooth akan dijelaskan oleh saudara Andika Mantapani. Antara kelas PAM dan HAM hingga membuat sampel sintetis dari kelas mayoritas yang bertujuan untuk menyimbangkan kedua data dan tidak ada kasus barat sebelahnya. Nah, ini pada tampilan visual dari grafik smooth ini menunjukkan before and after smooth. Nah, pada hasil dari smooth ini kita dapat mendapatkan data yang bernilai 1, yang dimana itu dapat dikatakan pasti. Ya, jadi karena dengan nilai tersebut kami tidak jadi menggunakan smooth tersebut. Baiklah, logistic regression memperkirakan probabilitas pesan sebagai spam atau HAM berdasarkan fitur teks. Di sini kita menggunakan keyword untuk parameter, kita menggunakan ear model dan logistic regression. Di dalam ear model terdapat X-trend, feature, dan Y-trend. Y-trend ini terdapat setelah kita jadikan numerik seperti di atas. Setelah kita jalankan programnya, kita mendapatkan akurasi 0,96. Di sini untuk mengevaluasi trend mode-nya, kita mendapatkan validation score-nya 0,93, 0,92, 0,94, 0,93, dan 0,93. Dan average cross validation-nya skornya mendapatkan 0,93. Selanjutnya, metode SVM. Metode SVM ini adalah memisahkan pesan spam dan HAM dengan garis batas terbaik. Di sini kita menggunakan keyword CFG model dan random state 42. SVC model, dalam SVC model terdapat X-trend, feature, dan Y-trend. Dan setelah kita running programnya mendapatkan akurasi 0,96. Dan untuk cross validation score-nya kita mendapatkan 0,93, 0,92, 0,94, 0,93, dan 0,91. Average cross validation score-nya mendapatkan 0,93. Selanjutnya KNN. KNN ini adalah mengklasifikasi pattern berdasarkan kesamaan dengan tetangga terdekat. Jadi di sini gunakan keyword KNN dan connect board classifier. Dalam KNN model terdapat X-trend, feature, dan Y-trend. Setelah kita running programnya mendapatkan akurasi 0,93 dan cross validation score-nya mendapatkan 0,89, 0,91, 0,92, 0,91, 0,94. Terus average cross validation score-nya 0,91. Mungkin sekian dari saya. Baik, selanjutnya ini model evaluasi voting classifier ataupun ensemble dan beberapa metode yang akan ditambahkan. Ini akan dijelaskan oleh saudara Ibnu Wardana. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa metode selanjutnya. Kita lihat dulu di codingannya itu seperti yang dijelaskan tadi sudah bagus. Kami menambah metode naive bias yang dimasukkan dalam variabel NB model. Naive bias mendapatkan akurasi sebesar 0,96%. Terus kita melakukan key fault cross validation dengan 5 fold, 5 lipatan. Lalu mendapatkan rata-ratanya yang sebesar 0,95%.
Lalu selanjutnya kami juga menggunakan metode random forest. Dengan random forest kami mendapatkan akurasi sebesar 0,96%. Dan jika dilakukan Q-fold cross validation dengan fold yang sama, maka mendapatkan 0,95%. Itu tambahan dua metode tadi. Lalu untuk voting classifier itu kami menggunakan hard voting classifier. Cara kerja hard voting classifier itu menggabungkan semua model, lalu mengambil vote terbanyak. Untuk misalnya data 1 itu apakah 0 dan 0 atau 1. Jika logistik menyatakan 0, NB menyatakan 0, SVC menyatakan 1, KNN menyatakan 1, dan random forest menyatakan 1, maka voting yang diambil adalah 1, maka data tersebut 1. Begitulah cara kerja dari hard voting classifier. Lalu kami mendapatkan akurasi sebesar 97%. Lalu dari voting classifier tadi kami menggunakan key fold lagi dengan fold 5. Kami mendapatkan skor 0,94%. Untuk perbedaan antara logistic regression yang tanpa key fold dan setelah menggunakan key fold seperti ini tampilannya. Di sini terlihat bahwa menggunakan key fold akan menurunkan akurasi dari model ini sendiri. Namun akurasi pada model ini sendiri dibilang terlalu tinggi. Tidak ada yang di bawah 0,90. Ini yang kami masih kerjain sampai sekarang. Baiklah, sekian dari saya balikkan ke moderator. Baik, terima kasih. Mungkin ini yang dapat kami tampilkan. Mungkin masih ada beberapa revisi yang akan bakal kami lakukan, karena dilihat dari hasil dari akurasinya itu sedikit terlalu tinggi menurut kami, di angka 95 ke atas rata-rata. Jadi mungkin ada beberapa lagi yang bakal kami revisi. Terus untuk smooth yang tidak jadi kami gunakan, mungkin karena terjadi oversampling, data hasil akurasinya juga jadi meleset, makanya tidak kami gunakan. Mungkin sekian disclaimer untuk yang kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.